Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Kautsar, puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai subuh hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia yang begitu besar, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat yang tidak kalah penting bagi kita, yakni nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat-nikmat ini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas keseharian kita, dan dengan nikmat iman dan Islam tentunya yang masih tertanam di dalam diri kita, kita juga mampu untuk bangun kemudian hadir dari rumah ke masjid ini, pertama dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan insya Allah ba'da sholat subuh ini kita lanjutkan kembali dengan salah satu kewajiban kita yang lain, yakni thalabul ilmi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dilanjut kembali. Kita masih membahas tentang bab niat, dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang keempat di bulan suci Ramadan. Berarti ya insya Allah ya kedepannya waktunya bergeser lagi. Jadi mudah-mudahan satu bab ini juga bisa memberikan motivasi kepada kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan, dan hari ke hari, supaya kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ya hadis Nabi ketika beliau itu menjenguk salah satu sahabatnya yang sakit, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini Bapak Ibu adalah orang kaya ya, orang yang kaya, tapi sayang, bukan sayang sih, tapi kekayaannya itu ternyata dia hanya punya satu keturunan, yakni perempuan. Makanya kalau dalam ilmu mawaris, kalau orang tua punya anak satu-satunya kemudian perempuan, maka anak itu akan mendapatkan berapa warisannya? Setengah, 1/2. Nanti kalau punya istri, istrinya berapa? 1/8. Nah, sisanya kemana tuh Pak? Sisanya kalau ada nanti dari keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki itu menjadi asobah. Asobah itu apa sih? Sisa yang menghabiskan harta. Jadi setelah furudul muqaddarahnya dikeluarkan haknya, istri yang pertama, yang kedua putrinya, yang satu orang itu, maka sisanya adalah untuk saudara laki-lakinya. Nah, makanya di sini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu bertanya kepada Nabi, kira-kira kata beliau, ya Rasulullah, aku punya harta banyak, tapi anakku cuma satu perempuan. Bolehkah pertama aku infakkan atau aku sedekahkan itu 2/3? Nah, 2/3 ini kalau untuk bagian mawaris untuk siapa nih Pak? 2/3 itu untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang.
Kalau kita punya anak perempuan 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau seterusnya, itu akan mendapatkan 2/3 dari harta kita. Nah, maka kata Nabi, bolehkah kalau aku infakkan hartaku itu 2/3-nya? Kemana? Baik ke masjid, ya, ke Baitul Mal, atau kemana saja diinfakkan. Kata Nabi, lah jangan. Jadi tidak dibenarkan engkau menginfakkan hartamu itu 2/3 dari harta. Nah, terus berapa gitu kan? Boleh setengahnya. Setengah kan udah diambil sama anak perempuan. Misalkan sisanya itu diberikan setengahnya itu untuk diinfakkan. Kata Nabi, lah nggak boleh. 2/3 nggak boleh. 1/2 nggak boleh. Lalu bagaimana kalau diinfakkannya 1/3? Kata Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Nabi, nah 1/3 itu adalah ya sudah besar bagi kamu. Jadi 1/3 itu adalah ketentuan kemudian di hak apa namanya, ketika ada orang itu Pak sakit, hartanya banyak, kemudian dia berwasiat, nah sini kumpul semua, istrinya dikumpulkan, anaknya dikumpul semuanya, nanti hartaku itu serahkan ya ke Masjid Al-Kausar misalkan. Berapa? Setengah. Kata anaknya, wih nggak boleh Pak. Berapa tuh? 1/3 aja. Nah, karena 1/3 kata Nabi sudah besar. Nah, maka ketentuannya bagi kita semua, kalau mau menginfakkan dalam rangka kita berwasiat, kenapa kok diberwasiat? Wasiat ini adalah harta yang dikeluarkannya setelah pewasiat ini meninggal. Waktu hidup mah nggak dikasihin. Kalau nanti bapak mati, tolong ya 1/3-nya kasihkan ke masjid. Nah, itu namanya wasiat. Tapi kalau wasiatnya lebih dari 1/3, 1/2 misalkan, jangan dikasih. Walaupun wasiat bapaknya itu 1/2. Nah, jadi kecuali anak istrinya, keluarganya dan sebagainya, itu dia mengikhlaskan, udah nggak apa-apa. Jangankan 1/3, semua juga nggak apa-apa. Kalau ahli warisnya ya itu memberikan, karena nanti sedekahnya bukan sedekah mayit lagi, karena sedekah ahli waris, karena jatah dia yang diberikan. Nah, ini adalah ketentuan wasiat. Yang kedua, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Contoh, anaknya 3, ya, ini misalkan harusnya dapatnya 50 juta yang pertama, yang kedua 50 juta, yang ketiga 100 juta misalkan. Kok bisa beda-beda? Karena yang ketiga laki-laki, yang 2 ini perempuan, karena perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Bilang si bapaknya nih sama nomor 1, karena bontot nih yang 1 ini, kamu nanti kasihkan ke adanya yang bontot ya, itu 150 juta, kamu masing-masing 50 juta. Loh, kenapa Pak? Dia itu soalnya pokoknya bapak ini baik sama ini, senang sama dia lah, orangnya baik, ini tambah lagi susah misalkan. Nah, tapi dikasihkannya setelah meninggal. Maka nih nomor 2 dan nomor 3 nih itu tidak boleh. Tidak boleh mengizinkan. Kenapa? Karena tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nanti kalau mau setelah warisannya diberikan, nomor 2 dan nomor 3 ini yang kaya, lebih kaya dari nomor 1, baru dia memberi. Udahlah, Dek, ini buat kamu separuh-separuh nih dari kakak, dari teteh, silahkan. Nah, itu nanti artinya masuknya apa? Sedekah si waris ini ya, karena jatah dia yang diberikan kepada adiknya. Jadi disinilah Bapak Ibu tentang masalah harta berupa harta apa namanya tadi, wasiat ya. Wasiat itu harta yang diberikan setelah meninggal orangnya yang punya harta. Nah, kemudian alasan lain kata Nabi tidak boleh harta itu, wasiat itu diberikan 2/3, 1/2. Karena kata Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Aku lebih suka engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, agnia ya, daripada miskin sehingga mereka itu keliling minta-minta kepada manusia. Jangan sampai begini, Pak. Kita kaya nih, bapaknya. Karena bapaknya ini terlalu semangat untuk bersedekah. Maksudnya bersedekahnya setelah mati lagi. Yang bagus itu setelah mati sebelum, Pak. Ayo, surat Al-Munafikun, ingat ya. Surat Al-Munafikun itu menunjukkan di paling ujung itu, menunjukkan bahwa sedekah itu yang paling baik sebelum meninggal. Kalau sudah mati mah, jangankan yang mau mati, Pak, yang sudah mati saja pengen hidup lagi. Ngapain? Satu, pengen wa atasoddaq, saya pengen bersedekah. Yang kedua, wa akun minas solihin, aku pengen bersama orang-orang mukmin, dengan orang-orang muslim. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah. Ini contohnya kita bergabung dengan kaum muslimin. Ini, Pak, kalau sendiri, sholat subuh sendiri, masalahnya banyak, Pak. Ya, kekuatan kita, imun kita untuk melawan setan itu lemah. Tapi kalau begini banyak, imamnya ada di depan satu. Kira-kira kalau imam salah, bisa dibenerin nggak? Bisa. Coba kalau Bapak jadi imam sendiri, buat diri sendiri, sholatnya di rumah. Allah, udah di ujung-ujung mau lebaran lagi. Tiket kemarin pas datang udah pada gini, wah tiketnya udah pada habis, udah mikirin tiket, udah mikirin apa. Tadi udah berapa rakaat ya? 2 apa 1 ya tadi ya? Nah, bahkan ada yang sholat subuh itu, jangankan lagi sendiri, ada yang bareng-bareng. Kalau pikirannya udah nggak apa, udah nggak kuat, itu ada yang sholat subuhnya itu 4 rakaat, Pak. Udah selesai, makmumnya udah pada duduk, mau tahiyat dia berdiri lagi. Dikasih tahu, subhanallah. Lebih bingung dia, pas dikasih tahu lebih bingung. Saya salah apa ya? Udah gitu, udah kirain mau sujud lagi, mau duduk lagi, ternyata apa? Bingung lagi dia. Mau berdiri lagi, subhanallah, diterusin lagi. Jadi dia itu, imamnya itu ada yang sampai 4 rakaat. Si makmumnya diem aja kan. Lama-lama ini dibenerin kok nggak mau bener-bener. Ternyata pikirannya lagi nggak connect katanya. Antara jasad dan ruhnya hilang. Ruhnya itu kemana-mana ya. Nah, jadi kita ini kalau berjamaah kuat, Pak. Insya Allah. Kita ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya Ramadan pun sama. Kita nih Ramadan puasa itu capek, Pak. Lelah. Tambah lagi pas siangnya udah lelah, nggak makan, mulut pahit, kerja harus gitu kan. Malamnya lagi buat selonjor gitu kan, habis berbuka, suruh datang lagi ke masjid, ngapain? Sholat taraweh. Tambah lagi imamnya lama lagi. Wah, udah dongkol bener tuh. Nah, Nabi paham, Pak. Nabi itu paham betul ketika sholat taraweh itu ternyata berat. Nabi itu tahu. Makanya kalau kita belajar sejarah sholat tarawih, Nabi pertama kan sholat tarawih sendiri ya. Sholat sendiri, datang di belakang banyak orang. Wah, ikut di belakang sholat berjamaah. Besoknya Nabi datang lagi sholat tarawih, tambah banyak kan kaum muslimin. Wah, banyak nih. Besoknya hari ketiga, tambah banyak lagi orang datang. Nabinya nggak datang. Nggak datang sampai subuh. Pas subuh jamaahan, setelah selesai ditanya, ya Rasulullah, kenapa antum nggak datang? Semalam jamaah sudah banyak membludak, itu kan biasa. Di kita juga sama, Pak ya. Hari pertama, kedua, ketiga ngebludak kan. Ini penuh semua ini. Bahkan masih jam 6:30 udah bawa-bawa apa? Gelar. Udah bawa gelar. Nah itu dia. Nah pas Nabi nggak datang, ditanya Pak subuhnya, alasannya apa? Aku takut ya sholat ini dijadikan wajib. Itu ketika syariat sedang sedang turun. Jadi kalau syariat itu bisa jadi ya
Itu dilihat dari kondisi kemudian ditetapkan menjadi wajib. Kata Nabi, aku khawatir kalau ini dilakukan secara rutin, ini khawatir Allah mewajibkan bagi kalian, bagi kita semua. Kalau diwajibkan, kenapa? Kalian gak bakal kuat. Ini kenyataan, Pak. Jadi sholat subuh aja yang 2 rakaat banyak yang gak kuat. Apalagi sholat tarawih yang 20 tambah 3. Ya, paling sedikit di kita 11. 8 ditambah 3. Itu juga sudah banyak yang megang ini nih. Lututnya udah dipegangin gitu kan. Pas bukannya takbir malah aduh. Duduk aduh, berdiri aduh. Nah, maka Nabi itu paham betul. Ini sholat tarawih pasti berat. Maka satu dari kabar gembira bagi orang yang sholat tarawih apa, Pak? Man shoma Ramadhana, orang yang berpuasa di siang hari. Udah capek tuh. Tambah lagi man qoma Ramadhana, malamnya dia harus sholat tarawih, gitu kan? Nah, maka kalau dilakukan dengan imanan wahtisaban, dia memang dalam rangka dia beriman kepada Allah. Yang kedua, ihtisab, mengharapkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dammi. Maka dosa-dosa masa lalunya yang tidak bisa diputar lagi ke depan. Kita kalau punya dosa, Pak, di masa lalu, bagaimana cara menghapusnya kalau udah kelewat? Ya, kita nggak bisa lagi kembali ke masa lalu. Aduh, kita kan suka menghayal, Pak. Enaknya nih di zaman dulu saya waktu kecil nih di Cerewet itu enak banget. Apa enaknya? Bisa mandi di kali Torabika tuh ya. Masih bening, bahkan yang umurnya mungkin di atas 50 itu masih pernah minum air susukan. Bukan air solokan lagi ya, air susukan ya. Itu diinum, mau dikenyot deh dikium nagenya, jeung embe bareng. Nggak ada yang sakit perut. Coba sekarang Bapak Ibu nyoba-nyoba tuh nginum cai cai hidung tadi dinya, pasti langsung ya kena perutnya sakit. Nah, ini luar biasa. Kadang orang berpikir, aduh saya pengen kembali lagi bernostalgia masa-masa kecil kayaknya indah. Itu yang menyenangkan saja, kita kadang rindu pengen ke sana. Tapi apa? Itu sesuatu yang tidak mungkin kita kembali lagi. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Kira-kira bisa balik lagi ke kita? Ngapus lagi gitu kan? Aduh saya hapuslah dosanya dulu. Nggak ada. Maka fasilitasnya salah satunya, kalau kita mau menghapus dosa-dosa masa lalu kita, Bapak Ibu, itu ternyata dengan sholat tarawih. Dengan sholat tarawih 11 rakaat atau yang 23, kalau mau semalam suntuk silahkan ya. Nah, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu yang kita tidak bisa kembali ke sana. Bagaimana kita bisa menghapusnya? Inilah salah satu kemurahan daripada Allah supaya kita ini menjadi orang-orang yang bersih pada hari ini, pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi paham betul kondisi qiyam Ramadan itu berat, capek, lelah, ngantuk pula. Kata Nabi apa? Man qoma. Siapa yang berdiri, berdiri bukan berdiri doang, Pak. Tapi sholat tarawih maksudnya man qoma ma'al imam. Siapa yang sholat tarawih bersama imam. Awas tuh ada ma'al imamnya. Ya, siapa yang sholat tarawih bersama imam, siapa yang qiyam Ramadan bersama imam, hatta yang shorifa, sampai selesai. Ya, sampai selesai itu walaupun capek. Nah, ingat ma'al imam. Maka di situ kenapa ma'al imam? Karena imamnya berbeda-beda, Pak. Ada yang bacaannya panjang karena dia tahfiz Quran. Panjang. Udah, kita memperbaiki hati saja. Jangan sambil sholat sambil ngebully imam. Wah, siapa lagu jasa. Mentang-mentang hafal Quran, aing nyaho si hafal Quran, tapi abu aing nyeri jas abos ya. Eta mah bacaan lain bacaan sholat, malah ngegelendeng hatina. Tak kumaha Pak lamun sholat ngegelendeng. Lain Fatihah orang malah ngebully imam.
Alas ya mentang-mentang kayak gitu. Nah, dikasih yang panjang ngagerutu, dibere nu pendek ngagerutu. Abeuh eta mah ieu mah pake opat tak apa 2 tak ieu mah ya. Dibere nu panjang. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jo hate ngomong deh, ieu mah beneran ieu mah. Kira jadi anu bener eta di komenan mah eta hatena. Eta kenapa Pak? Karena hatinya tidak ikhlas kita sholat. Ya, geus lah cokot bae nu tengah-tengah. Ngomong deh ngantuk aing mah mun si eta ambay-ambayan aing capek si eta mah kenceng tingkos monorel teh nu kenceng teh aceuna ieu tengah-tengah nyeun ngantuk aing makanya nama kos nu di tol bae cenah. Aduh atuh kumaha Pak takbir nage lembut Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Aing mah kebal jasa. Jadi bener dibere nu kenceng ngambe, dibere nu lambat geus hayang ngadorongan bae. Oh bener. Itu kenapa Pak? Ini niatnya nggak ikhlas sholatnya. Maka kata Nabi apa? Paham dengan kondisi hiruk pikuknya, capek bener dan lain sebagainya tuh sholat tarawih berjamaah. Maka kata Nabi man qoma ma'al iman hatta yansarifa, sampai selesai itu bersama imam, kutibalahu, maka dicatatlah bagi dia nih yang sholat bersama imam meluruskan hatinya ya. Jadi iman dan wahtisaban, kutibalahu, dicatatlah baginya qiyamul lailatin, seakan-akan dia sholat tarawehnya semalam suntuk. Coba Pak, sudah dipermudah sama Allah. Sholat malam itu waktunya 3, 2/3 malam. Ya ini apa? Lebih besar dari 1 malam. Berarti apa? Dari habis sholat isya sampai jam 10 itu 1/3 malam. Nah kita yang make sekarang nih rata-rata bulan Ramadan dimudahkan sama Allah 2/3 malam. Dari jam 7:30 selesai sholat isya sampai jam 10. Kayaknya nggak ada di sini Pak. Sampai jam 10, atau wisukan beak ya, pantong di tajongan. Yakin saya mah. 8:30 BG geus ngomong bae, boh. 8:30 itu ngomong bae, kok mau jam 10-nya. Nah, itu paling mudah. Agak sedikit naik grade-nya, ekstrim, tidur dulu misalkan. Berarti apa? Dari jam 10 sampai jam 2-an, 2 malam. Wow, itu lebih naik dari 1/2 malam itu. Lebih mantap lagi 1/3 malam, jam 2 sampai menjelang subuh atau sampai kita sahur. Nah itu lebih top lagi. Tapi rata-rata karena 1/3 itu berat Pak, sahur ngeus sanggupnya banyak. Udang sahur nempok kejo ngeus aing komo daharna jeung kejo-kejo doang. Serangku katanya. Nah, apalagi kita harus bangun jam 2 sholat. Nah, tapi itu semua diketahui, dipahami oleh Nabi. Memang sholat tarawih itu berat. Makanya apa? Dikasih bonusnya tadi. Pertama, siapa yang sholat malam dengan iman dan ikhlas, dia akan dapat kebaikannya apa? Dihapuskan dosa-dosa masa lalunya, di mana dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang kedua, siapa yang sholat bersama imam dengan bermacam-macam imam kondisinya tadi, maka dicatatlah baginya seakan-akan dia sholat 1 malam suntuk. Ingat Pak, qiyamul lail itu bisa 1 malam suntuk waktunya. As-sholat, misalkan sholatul lail kata Nabi, masna-masna. Sholat malam itu 2 sampai subuh. Jadi nggak ada ketentuan 11, 2, 3 kalau di kita nggak ada. Pokoknya dari habis sholat isya sampai subuh itulah waktunya sholat malam. Nah kita dikasih kemudahan di bulan Ramadan ini, hanya di bulan Ramadan ada taraweh. Di bulan yang lain nggak ada Pak. Makanya kita ini lebih banyak ngambil bagian qiyam Ramadan
sholat malam di bulan Ramadan daripada kita sholat malam di bulan-bulan yang lain. Kita kira-kira nih kalau habis Syawal kuat nggak sholat malamnya juga? Ya di situ kuatlah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kesananya mah alhamdulillah HSD baik. Nah, nggak tahan lagi. Nah disinilah Bapak Ibu, maka sholat tarawih itu diketahui oleh Allah, dipahami oleh Nabi. Maka dulu kenapa Nabi tidak sampai merutinkan di awal-awal itu, karena khawatir ini akan diwajibkan. Kalau bagi Nabi sholat malam itu diwajibkan, bagi dia sendiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Nabi dan Rasul kakinya bengkak-bengkak karena mewajibkan bagi dirinya sholat malam. Makanya Aisyah istrinya itu sampai bingung. Ya Rasul, engkau itu seorang Nabi dan Rasul. Engkau mau masuk surga pintu mana yang kau kendaki, silakan kan? Engkau dijamin maksum ya, tidak ada kesalahan-kesalahan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa masih sholat malam sampai kakimu itu bengkak-bengkak? Ya, maka kata Nabi, wahai Aisyah istriku, tidak boleh kaki ini menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Coba luar biasa. Kalau Nabi kakinya bengkak-bengkak, kalau kita umatnya matanya yang bengkak-bengkak, kebanyakan tidur, Pak. Aduh, kita begitu ya. Dikasih banyak tidur, bengkak matanya. Ya, dikasih susah, bengkak juga. Kenapa? Curik baik. Ya, apalagi sakedeng nih rek, lebaran. Nu puasa mantep mikiran lebaran, Pak. Bapak, kita yakin yang puasa itu kadang nggak tahu hari keberapa, pokoknya puasa baik. Nggak tahu tuh kapan sih lebarannya. Coba kalau yang nggak puasa, mikirnya lebaran baik, puasa mantu. Sampai-sampai saking bagusnya tuh bahasa orang yang nggak puasa. Pak Ustadz, alhamdulillah saya mah. Ayo nonton, kajin orang teu puasa, kajin orang teu sholat komo, sholat tarawih mah. Alhamdulillah orang mah bisa fitrah. Hari fitrah asana kumahanya hari puasa henteu ayat aja lemak itu. Nah, makanya apa? Di sini yang perlu diperbaiki adalah niatnya. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang masalah harta wasiat. Ya, nah ini wasiat itu hanya diberikan paling banyak 1/3, dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nah, kemudian kita masuk hadis selanjutnya nih, Pak. Ya. Maaf, potong tulisan nggak? Boleh. Jenak ya. Ini materi yang sangat tertarik. Masalah warisan. Ya, kondisi udah tua kan ya. Saya punya anak itu kan 3. Amanah ya. Saya punya anak 3, teman-teman semua. Kita kan punya tanah warisan itu. Tanah ada hak milik saya. Iya. Saya sedang bangun, lagi proses bangunan. Yang ngebiayai, yang lebih itu anaknya. Saya catat orang tua ya sudah habis berapa. Terus ada nanti Pak kalau rezeki berlanjut untuk memperbaiki rumah. Karena udah nggak layak pakai. Nah, anak saya terima kasih. Saya catat itu demi Allah kata anak saya kasih bantu orang tua. Ini kan masih nanti ada anak saya yang 2 ya. Gimana dengan cara pembagian warisannya itu apa? Kan diberesin dulu. Haknya anak saya yang tua yang ngebiayai lah, yang mendanai supaya dana itu. Iya. Baik, kalau kita punya anak 3 perempuan semua, pertama furudul muqaddarahnya dikeluarkan, ketentuan yang sudah bakunya dikeluarkan. Berapa kalau anaknya 3 perempuan semua? 2/3 harta keluarkan. Itu untuk anak. Nanti ibunya anak mitoha, eta berarti menang jatahna 1/8. Namun bapaknya meninggalnya. Nah, tapi masih segernya. Nah, bagaimana kasus yang tadi ada tanah, kemudian dibangunlah di atasnya, baik itu rumah kontrakan atau apalah terserah. Kemudian yang mengeluarkan dana untuk perbaikan itu anak yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, salah satunya. Ya. Lalu bagaimana? Nah, biar nanti jelas, tetap
itunya keluarkan 2/3, sudah jelas. Nah, untuk uang yang dikeluarkan oleh anak kita, itu bagi orang tuanya yang memang dianya khawatir jadi masalah, maka tetap dicatat. Keluarkan dulu itu harta anak yang di tanah tersebut. Nah, misalkan 10 juta, 30 juta, 100 juta, keluarkan dulu. Nih, ini uang kamu. Pak, nggak apa-apa. Enggak, ini mah karena adalah uang kamu. Kenapa? Uang dia karena ada anak 2 lagi. Khawatir terjadi sesuatu, maka keluarkan dulu itunya. Jatah dia, uang dia keluarkan. Nah, setelah itu barulah diambil 2/3, berikan kepada ketiga anak tersebut. Seperti itu. Itu biar tidak ada masalah. Karena yang namanya uang, Pan, mohon maaf Pak ya, masalah harta duit eta teu boga mata. Henteu kolot teu anak teu saudara. Kos listrik bae dulurna ge disetrum mah paeh kene. Makana urusan duit mah ulah sok gampang lah dulur ieu ulah. Hari ini kita baik sama saudara, nanti besok perbedaan keadaan beda-beda. Nanti yang tadinya ikhlas jadi ngegerutu. Tadinya kaya hari ini, besok mungkin bannya kan muter tuh. Pas bagian dia pentilnya kempes. Pas hari ini dia kaya, besok miskin, dia paling miskin. Sedangkan hari ini dibagikan hartanya, gara-gara aja mah kaya, geus lah ulah dibere. Atau geus lah dibere ieu bae rata bae eta mah hajin eta mah kaya. Boleh jadi besok dia bangkrut, ini yang dia akan ngomong, eta jatah aing baheula dicokot kabeh ku adi aing. Eta bapak aing geus teu beres teh. Mah, kenapa Allah itu di Quran surat Al-Nisa ayat 11 sampai 13 jelas Pak dalam urusan itu? Karena mohon maaf bahasa kitanya urusan duit umata hanteu nempo eta. Dulu nempo eta baraya, pokona mah urusan duit mah kudu termasuk hutang piutang pun harus Pak, minjem duit, tulis sabaraha 100 juta. Iraha sia bayar tahun hareup. Nah, tulis atas materai boleh ceklek. Tah, sia boga utangnya. Habis waktu tempo ingetkeun, "Dek, mana? Rek mayar moal." Nah, oke. Ieu mah beda. Kakak aing mah, aing mah jeung adik ge nagihan bae lagi. Justru kalau kita punya utang ditagih bagus Pak, itu dakwah ya, biar dia dimudahkan masuk surganya. Emang kita kalau punya utang, kita ini percaya diri masuk surga Pak? Tuh bisa. Tidak ada yang mampu menghalangi syuhada mati di medan perang, pejuang, kecuali satu yang menghalangi dia masuk surga. Apa itu? Utang. Makanya jangan dimudah-mudahin tuh utang. Boga duit geraan bayar. Boga duit geraan bayar. Tedahar orang. Alah, lamun hirup kene mah pasti diberi dahar kok Allah. Keluarkan. Masalahnya kan kita utang 100 juta, boga duit 100 juta. Bayar ku aing teu boga duit. Oke, baiklah. Nembak antar. Iya nu 100 juta teu kabayar, nu 100 juta leung bea. Nah, keluarkan. Makanya kata Nabi, siapa yang berhutang keinginan untuk bayar hutangnya luar biasa, tapi dia kemudian mati, maka hutangnya akan kubayar, akan kulunasi. Maksudnya apa? Niatnya itulah yang sudah bagus. Tapi sebaliknya, siapa yang mati dalam keadaan berhutang, tapi dia tidak ada keinginan untuk bayar, sayang ke duit, tidak mau bayar, maka dia dibangkitkan pada hari kiamat, bukan bersama orang-orang mukmin lagi, dengan orang-orang tukang nyolong. Pak Haji hudang. Ini wajah tukang maling kabeh. Ya Allah, kunaon urang ieu hirupna jeung tukang maling. Sia mayar tilok mayar hutang sia tah. Nah, jadi orang mati punya hutang gak mau bayar, nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat kata Nabi bersama tukang-tukang nyolong. Nah, luar biasa Pak. Oke, disengsirikeun kayak. Eta mah Pak Ustad ja. Oh, jeung tukang nyolong, oh siapa tilok bayar hutang ya. Nah, itu Pak ya. Jadi seperti itu, biar jelas kalau dalam urusan harta. Baik, kita lanjut boleh? Ya. Nah, ini kalau ngomongin warisan, kita nyari waktu mau bahas tentang bab mawaris, diudak-udak kurang, ayo guys. Tapi aya waktuna. Ya, oke dijelaskan. Nah, ajeun lah orang ngomongkeun mawaris, bae ari ditanya, "Saya boga warisan?" Henteu.
Bapak aing ge keur paeh cenah keur ninggal. Aya hiji wasiat doang naon? Cong eta tanah ulah dijual. Tanah mana Pak? Ka Jalan Raya Serang. Eta warisan eta nanya. Eta mah tuh jadi boga negara eta ya Pak. Kita lanjut. Masih ada waktu berapa Pak? Setengah jam. Oh, harus pakai. Baik, kita lanjut Pak. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Jadi Abu Hurairah kemarin namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Kok bisa disebut Abu Hurairah? Abu Hurairah berarti apa? Bapak kucing ya? Bapaknya kucing. Mana ada ya orang bapaknya kucing. Oke. Qala beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang kalian itu dari segi apa? Ajsam. Ajsam itu berarti apa? Jasadnya, keadaannya. Karena aya jelema nu gantengnya Pak, udah tinggi besar, irung mancung, putih deui, duitna loba deui. Wah. Orang Indonesia aya nu kitu Pak. Almarhumah mitoha urang keur nontonnya jeung urang ya. Minantu jeung mitoha. Nyana teh nempo orang Turki. Ton. Dulu orang Turki mah nya kasep pugu di hareupeun minantu ngomongna kitu nya. Tuh orang Turki mah nya kasep, nya panjang atuh urang kikeun bae. Waduh, ieu ngomongkeun urang lain. Nah, kunaon sih cenah orang luar mah udah tinggi besar ganteng gitu kan. Tapi kok orang Indonesia mah aduh lamun teu patekel naon deui cenah. Meureun nyaton cenah nyana mah taneuh bagus. Nyina teh taneuh bagus, ari Indonesia sisa doang. Cukurang. Nah, makanya apa? Kalau ada permasalahan begitu tuh orang ada yang tinggi besar, ganteng, mancung dan sebagainya, ada juga yang tidak seganteng dia. Makanya tidak sampai disia-siakan berdasarkan hadis. Allah kata Nabi tidak melihat jasad kalian, kondisinya yang ganteng, yang ini, yang itu, nggak melihat itu. Atau Allah tidak melihat suwarikum, bentuk rupa dan lain sebagainya. Ya, apakah dia seorang pejabat, apakah dia orang biasa dan sebagainya, itu tidak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin akan tetapi kata Nabi, yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Apa pelajarannya hadis ini Bapak Ibu? Pertama, kita jangan minder ketika Allah memberikan jasad seperti ini. Di kita kan banyak yang kupur nikmat Pak. Geus dibere mancung ka jero. Ya, geus dikicen pencet bae gitu kan. Zaman baheula urang perletik mah hayang nempo ta orang Meksiko yeuna teh beulah teh Pak. Yeuna beulah. Eta jelema urang digesek-gesek gini yo. Hayang beulah. Macem-macem bae. Terus nempo orang India murun cakep-cakep zaman dulu, kan nempona India malulu tah. Mau digesekan yeuna yo. Sampai kaduluan yeuna teh. Kos orang India. Atuh urang mah teu bisa Pak. Nah sampai kuari sama orang-orang kita itu kadang nggak bersyukur dengan diri sendiri. Geus dibere matauna belok kosieu kan, belok irungna mancung ke jero lah seutik. Rambutna salah kadarnya. Coba hayang naon Pak? Hayang pengen kos orang luar negeri disempot beureum. Hejo gaya teh nya pakai anting pakai ieu. Sebetulnya mah hayang gaya eta, hayang kos batur. Padahal kalau kita mau kembali, udahlah syukuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah, udah kita pakai. Maka disinilah, di kita nih banyak yang kupur nikmat, dikasih rezeki sama Allah, apa yang dilakukan Pak? Bukannya diluruskan hatinya, tapi justru dia tidak percaya diri. Oh, bahwa kita ini diciptakan jelek dan sebagainya. Akhirnya punya duit, yang pertama diniatkan ketika punya duit bukan infak atau bukan sedekah, bukan zakat, tapi apa? Merubah wajah.
Di Indonesia udah biasa Pak. Di kita ini di Indonesia ini baru naik dikit nih, duitnya banyak dikit, langsung dirubah wajahnya pengen seperti aktris. Dioperasi plus, ulah bae meren. Orang mikir bae ya banget lamun plastik Pak. Bisa kira-kira bisa naik ojek, gojek gitu kan. Nggak bisa meren, kena angin, ajur deh. Nah, makanya udahlah. Di hadis ini dijelaskan Allah tidak melihat jasad kalian, rupa kalian, apa yang diberikan oleh Allah syukuri saja. Tapi Allah melihat kalian itu kata Nabi dari aktivitas ibadahnya. Pertama kelurusan hati niatnya. Kajian orang Pak ahli jihad, kajian orang dermawan banyak mengeluarkan infak sedekah, kajian orang ahli ilmu, orang yang rajin beribadah di masjid, banyak belajar di masjid dan sebagainya. Kalau niatnya tidak lurus, semuanya sia-sia. Nah, makanya neraka kata Nabi itu pertama kali dihidupkan, nanti disiapkan untuk 3 golongan. Kurang sieun ya Pak ya. Pertama golongan yang pertama masuk neraka nih, neraka pertama dihidupkan untuk 3 golongan. Yang pertama siapa yang akan dilemparkan duluan? Pertama orang yang jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah. Pas dia meninggal, kemudian diadili, kemudian di hadapan Allah dia mengatakan, "Ya Allah, aku telah mati di medan perang karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, engkau bohong. Siapa perang lain karena aku, tapi pengen dilihat jadi pahlawan. Bohong." Maka ditolaklah itu ibadah yang namanya amalan-amalan perangnya itu. Walaupun dia harus mati di medan perang, tapi ternyata di mata Allah dia bukanlah syahid. Karena hatinya lah, niatnya yang tidak benar. Maka itu diancam masuk neraka. Yang kedua datang lagi orang yang dermawan Pak. Duitnya banyak, diberikan kepada masjid, kepada musola, semua orang-orang fakir miskin. Bahkan yang lebih didahulukan janda-janda. Jandanya yang kumaha Pak. Hari janda kolot nanti ditanya-tanya. Padahal mah eta nu penting. Ieu mah nyaran janda anu 18 tahun bae. Atuh eta melen jandanya banyak. 8 tahun, 18 tahun, anakna karak 2 tahun eta Pak. Siapa nyahoan bae? Aing mapan supaya janda-janda teh bisa ya eta melain ari nu kolot mah cicingkeun bae. Awas ulah sampai orang pas jelema nu di pinggir jalan. Hari ini rek nyebrang dicicingkeun bae di tempok doang. Modar sia tah lah. Mau teu bisa. Ari bagian karyawan nu geulis, wah mana. Oh, cepengan bae punyana. Nah, ini ulah kos kitu, Pak. Nah, makanya ya, kita lihatlah yang dhaif, yang perlu didahulukan. Nah, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah hanya melihat aktivitas hatinya dan juga aktivitas ibadahnya. Nah ini jadi pelajarannya yang pertama, kita jangan minder dengan kondisi jasad kita yang seperti ini. Syukuri saja. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah jadi orang Indonesia yang seperti ini fisiknya, sudah. Jadikan fisik kita ini penunjang untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk dirubah-rubah. Ya, bukan untuk dirubah-rubah, karena merubah-rubah apa yang diciptakan Allah itu sama dengan kufur nikmat. Oke, yang kedua, ya Allah itu melihat dari segi niat dan juga keikhlasannya dalam melaksanakan ibadah. Nah, bahkan tadi itu ya, yang jihad saja bisa terhalang masuk surga karena niatnya tidak baik. Bagaimana yang sholat? Sama, diancam juga tuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yuraun. Niat hatinya ada yuraun. Mereka itu pengen dipuji sama manusia. Kita Pak kalau mau datang ke sini sholat subuh, jangan lupa selain berwudu, kita juga luruskan niatnya. Niat kita itu, ya Allah, luruskan terus. Ulah sampai izin kami toha. Di iyo nginep kami toha di dia mitohana rajin kamu masjid hari menantuna kebluk
Mitohana sok ngomong mah aing boga menantu kabluk jasa salat subuh ge jam genep ustad deh aduh. Nah, aya manu gitu. Eta mah ustad nu ngora keneh biasa nu kitu. Ari nu kolot mah henteu nya. Biasana manu karuar daratan ka masjid manu karolot Pak. Wajar. Kayak kita yang tua-tua nih rajin ke masjid itu wajar Pak. Sering-sering di ambuan. Oh bau tanah jahnya. Ari nu ngora mah seungit keneh. Asanalah moal pae aing ngora keneh ieu. Nah, makanya kalau masih muda-muda, kayak kita nih masih muda-muda nih ya. Rajin ke masjidnya, rajin ibadahnya, maka dia akan dapat bonus. Pada hari kiamat, kita ini akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan. Matahari sangat dekat, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang anak muda, masih muda belum tua, tapi dia terikat hatinya dengan masjid, ibadah di masjid, maka dialah yang akan mendapatkan naungan. Itu salah satunya dari 7 golongan. Nah, maka kata Allah pada sini, ya, Allah akan melihat hati-hati kita lurus atau tidak ibadahnya, niatnya. Yang kedua, aktivitas jasadnya, amalnya. Niat baik, hari sholat itu aya Pak, orang aya nu dakwah ka urang. Tad hirup manu penting niat, innamal a'malu bin kamari geus dibahas. Jadi yang penting mah niatnya, niat itu lebih baik daripada amalnya. Jadi lamun salat ge geus niat mah geus anggeus eta. Geus bagus eta niat. Kajen teu salat ya. Ujung-ujungna mah loba jelema geus males salat, ditambah deui aya ustad innamal a'malu bin. Ya, amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau sudah niat mau sholat berjamaah, kajen teu sholat ge menang pahala teu bener ya anu kitu. Tambah deui komo lamun sholat nancan bener mah. Geus teu kudu sholat atuh geus. Loba nu teu sholat akhirna. Nah, ini harus diluruskan. Jadi maksudnya adalah niatnya diluruskan sebelum melaksanakan ibadah supaya apa? Ibadahnya bisa tumakninah, bisa nyaman, bahkan bisa menikmati indahnya ibadah. Coba Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa sholat berjamaah, untuk sholat berjamaah asa boga hutang ya. Ya, kamu tuh sholat mah, atuh gerehes ge ngimpi. Ya Bapak Ibu, kalau misalkan suka ngimpi sholat subuh, berarti hatenya udah bagus itu. Ayo gitu teh hudang jam genep. Ditanya ku pamajikan, "Enggeus salat, Pak?" "Enggeus." "Tapi kok sarungna masih eta keneh?" Eta berarti apa? Salatna ngimpi eta. Berarti ruhnya bangun, ingin menghadap Allah, ari jasadna kebluk. Tidur. Ingat Pak, kita ini antara jasad dan ruh. Jasad terbuat dari tanah, tanah kaluhur apa handap? Tanah mah dihandap, dibalangkeun ge balik deui ka handap. Tapi ruh ke atas. Orang yang suka sholat sebagaimana sholat, kedudukannya diambilnya tidak seperti puasa turun dari atas ke bawah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi sholat itu dijemput di atas. Isra Mi'raj ke atas, dijemputlah itu perintah sholat. Karena kalau orang menjaga sholat, maka dia menjaga kedudukannya lebih tinggi. Coba Pak, makanya ruhnya pengen ke atas, jasadnya tidur, maka yang ada ngimpi sholat eta. Nah, lamun sering-sering ngimpi sholat atau eta maka bina-bina amat. Nah, eta jelema geus sholat geus ngimpi sia mah. Ngimpi malu irah sholat benerna. Nah, disinilah maka Allah tidak melihat kondisi kita, jasad kita, fisik kita, siapa kita, tapi Allah melihat aktivitas kita dalam beribadah. Dari mulai hatinya meluruskan, yang kedua kita amalnya juga nyata. Jadi ketakwaan itu Pak, bukan kita ini dengan bicara, oh saya ini orang bertakwa takut sama Allah. Udah nggak usah ngomong, tapi amalkan saja amalan-amalan ibadah yang nyata. Rajin sholatnya,
puasanya dijaga, lisannya baik dalam menyampaikan sesuatu. Nah, seperti itu sudah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada saya beriman, saya ini orang melakukan kebaikan, tapi ternyata salat ge henteu, puasa henteu, disebut jelema bijak. Nah, iya salah kaprah ya. Nah, ini orang Indonesia biasanya begitu, Pak. Nyana matilok salat ge ulah sangka eta waliullah eta. Kok bisa? Dia masuk ke membelah diri. Nu hiji mah ngobrol jeung tamu, nu hiji salat. Hebat amat ya, Pak. Bahkan jelema di dieu aya di ditu di Mekah keur salat. Geus lah macem-macem. Nabi itu nggak pernah mengajarkan yang begitu. Nabi itu salatnya kelihatan, aktivitasnya kelihatan. Kenapa? Karena buat contoh. Setelah Nabi wafat, diteruskan oleh siapa? Oleh ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu harus seperti Nabi sama dalam mencontohkan kebaikan. Kalau di sini Pak, ustadznya siapa di sini? Ustadz asli di sini. Nah, sholatnya rajin kelihatan. Oh, Pak Ustadz rajin, ya. Coba lamun ustadznya ustadz terkenal tapi tilok sholat di dia. Pak Ustadz itu mah tilok berjamaahnya. Ulah sangkanya nama ustadz. Urus tingkatanna luhur, ngawang-ngawang. Sholat nage langsung ke Mekah. Jasadna mah hees. Eta mah lain bener nu gitu mah. Nabi tidak seperti itu. Nabi dan Rasul tidak pernah yang aneh-aneh dalam mengajarkan kepada ibadah dan sebagainya. Terlihat semuanya. Kenapa? Uswah. Bagaimana kalau ustadznya begitu? Rusaklah kita ini. Pangga sarolat, hateng sholat. Waduh. Nah, ini makanya urusan masalah hadis ini adalah berkaitan dengan kinerja nyata kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lihat hatinya lurus atau tidak, yang kedua amalnya benar apa tidak. Jangan sampai niat doang beribadah tapi tidak pernah amalnya dilakukan beribadah. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau bertanya enggak nih? Udah jam 6. Kalau ada yang bertanya silakan. Nah, kalau belum ada yang bertanya kita lanjut. Kita sepakati sampai jam berapa ini? Waktu suruk. Waktu suruk itu jam berapa? Saya nggak lihat. Waktu suruk itu fajar ditambah kira-kira 15 sampai 20 menit. Fajarnya jam berapa sekarang? Saya belum lihat ini. Jam 6 fajarnya. Pajarna hes kene. Bener. Nungguan pajar pe punggu 13. Aduh, ayo. Ya. Kita terbitnya jam 5 lewat 55. Itu terbit. 55. Berarti kira-kira jam 6 lewat 15 menit kita bisa sholat syuruk, ditambah 20 menit atau ditambah 15 menit lewat 10 lah ya udah ini. Nah, syuruk itu tadi, syuruk itu bonusnya buat apa? Buat ngabebenjokeun. Bahasa Sundanya ngabebenjokeun. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Biar orang itu senang apa namanya? Memberikan semangat ya, motivasi ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mohon maaf, yang nggak punya dana untuk ibadah umroh dan haji. Ibadah umroh teh gampang tuh sih Pak. Wah ente niat desa hayang umroh ya Allah. Fisik nanggus leuleumpangan bari isuk hayang kuat pan tawafna. Hate nanggus ngeleketek bayang umroh. Tuh umroh korengan tuh boga duit. Hayang umroh ditanya Pak, orang bisa ilut tuh jeung kapal. Lamun naik mandi nyekelan di banlos. Ya kan? Masuk ke dalam berarti apa? Siap-siap Bapak siapkan 35 sampai 37 juta. Baru Bapak bisa umroh, bisa naik pesawat masuk ke dalam. Tapi lamun gratis mah geus dicekelan bae di ban. Jadi pas budak sekolah naik truknya, nu penting mah naik bae ceklan los. Nah, nggak bisa begitu. Nah,
Maka banyak tuh orang-orang yang nggak punya dana itu, bahkan di zaman Nabi pun banyak. Makanya mereka itu ya seakan-akan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mah iri tuh sama si Fulan, si Fulana. Kenapa? Mereka bisa umroh, bisa haji karena ada dananya. Kami bagaimana ya Rasulullah gitu kan? Nggak bisa melakukan ibadah tersebut karena keterbatasan ekonomi. Kata Nabi, udahlah, dah kamu ikut sholat berjamaah subuh, terus isi dengan zikir, dengan belajar, dengan apa yang baik-baik. Nah, kemudian sampai waktu syuruk, kamu kemudian sholat 2 rakaat, sholat isyraq atau syuruk. Maka itu seakan-akan pahalanya seperti, ya dicatatnya itu seperti orang berhaji atau umroh. Nah ini supaya orang-orang yang nggak punya dana itu, dia jangan sampai putus asa. Duh, pengen umroh, pengen haji, aing bisa antenya. Nggak lah eta bae lamun can bisa mah, Pak. Tapi ulah gagayaan, hatenya diluruskan lagi. Bang geus umroh can, alhamdulillah geus 5 kali. Iraha umroh nanya. Orengan mah eta salat subuh, kemudian salat isyraq. Ieu geus ngomong ka babatur urang geus umroh. Geus haji eta mah ngabubunuh sorangan. Nah, inti nama itu untuk ya memberikan motivasi supaya mereka tidak berkecil hati. Karena pahala itu bisa diambil dari mana saja, ya. Nah, itu seperti itu. Baik, jadi nanti kita ya masih ada 7 menit lagi, Pak. Kira-kira ya. Oke, sekarang kita lanjutkan satu ayat apa lagi? Satu hadis lagi. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatilu syaja'ah yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Nah, jadi dari Abu Musa beliau menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suila pernah ditanya. Nah, tentang apaan? Tentang ar-rajulu yuqatilu syaja'ah, tentang orang yang berperang, ikut perang, tapi motifnya itu apa? Syaja'ah, pemberani. Syaja'ah itu pemberani, Pak. Nah, ayat jelema ngaranna syaja'ah. Saja, wih, geus tah, ulah sangka eta, ulah salah eta jelema kuat eta, pemberani. Nah, syaja'ah. Dan Nabi juga ditanya tentang orang yang berperang karena hamiyah. Hamiyah itu fanatis golongan. Lamun karena golongannya, karena partainya, karena sukunya, berani mati. Saya siap mati karena suku saya. Suku nu mana ya? Beda ya. Nah, itu hamiyah, Pak. Jadi kalau karena suku yang lain mah enggak. Nah, yang kedua, wa yuqatilu, dia berperang karena ria, pengen dipuji. Lamun teu dipuji teu daekeun leumpang. Pak, Bapak ini adalah orang yang terhormat, Pak. Bapak ini pokoknya terlihat gagah berani kalau Bapak yang benar. Iya. Ayo, ayo. Buran. Lamun diangkat. Arin teu diangkat, teu ditanya teu denan mambung aing lah cenah. Aing paeh-paeh naon ieu mah. Nah, itu namanya apa? Karena ria, pengen dipuji. Nah, kemudian ditanyakanlah, ya, ayyudzalika fisabilillah, yang manakah wahai Rasulullah ketiga keadaan orang yang berperang ini yang masuk perang karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya fisabilillah, perang karena pemberani, perang karena fanatis golongan, perang karena pengen disebut pahlawan. Nah, yang mana nih yang masuk fisabilillah? Nabi nggak menyebutkan 1, ini 2, ini 3, nggak disebutkan alasannya. Tapi Nabi langsung menyebutkan, ya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa saja, kata Nabi, orang yang berperang ya supaya tujuannya itu kalimat Allah, yakni agama Allah itu ulia, meninggi, maka itulah perang dalam rangka
Lillah. Jadi perang itu Pak, yang dibolehkan, yang dibenarkan dunia dan akhirat pahalanya itu dalam rangka meninggikan kalimat la ilaha illallah. Makanya coba kalau kita belajar tuh sejarah-sejarah tentang peperangan, kalau musuh sudah mau mati, mau ditebas, nggak langsung ditebas Pak, mau kamu dicacak mah, nggak ada dalam Islam itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tinggal nebas doang leher, itu sisi yang mau ditebasnya itu meludahi, itu Ali bin Abi Thalib gak jadi. Ditanya kenapa, kok nggak ditebas? Aku tidak mau membunuhnya karena marah. Karena aku berperang itu bukan karena marah, tapi karena apa? Tegaknya kalimat la ilaha illallah. Makanya didakwahi dulu. Abu Jahal atau waktu mau mati didakwahi dulu. Hei Abu Jahal, masuk Islam engkau, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kata Abu Jahal nyengir, hei sampaikan kepada Muhammad, hidupku jadi musuh dia. Itu luar biasa Pak. Mati pun aku pengen jadi musuh bagi dia. Luar biasa. Jadi istiqomahnya Abu Jahal itu luar biasa Pak. Padahal dia termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Dua Umar yang didoakan oleh Nabi, Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Nah, yang bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Ya Allah, masukkanlah salah satu dari dua Umar kepada Islam, sehingga Islam itu ya kuat karena dia, dikuatkan oleh dia, masuknya dia kepada Islam. Yang masuk Umar bin Khattab. Dua-duanya sadis semua. Umar bin Khattab siapa yang berani? Yang lain hijrah nyumput-nyumput, dia mau berdiri. Hei kaum Quraisy, aku mau hijrah. Siapa yang mau menghalang-halangiku, silahkan. Kalau mau, lehernya lepas. Nggak ada. Yang lain nyumput-nyumput. Umar langsung, aduh, ada nggak yang berani? Nggak ada. Nah, kemudian didoakanlah dua Umar, masuklah Umar bin Khattab. Dan memang betul Pak, dengan masuknya Umar bin Khattab, itu Islam dikuatkan oleh salah satu Umar tadi. Jadi Umar bin Khattab itu berani. Maka disebutnya apa? Al-Faruq. Pembeda antara hak dan yang batil. Orang yang suka minta-minta sama Umar nggak dikasih. Abu Bakar dikasih. Kasih sembako, kasih ini. Setiap ini dikasih jatah sama oleh negara. Bagian Umar jadi pemimpin, kumpul mau minta-minta, yaitu. Kalau minta ikan nggak dikasih ikannya, dikasih pancing. Si hayang laut, mancing kan itu. Hayang duit itu dibere non kampak tuh. Ayah pohon tebang sama kamu, jual ke pasar, jadilah duit. Kira-kira kalau begitu Pak, bagus ya? Luar biasa Pak. Ini baru mendidik. Umat Islam tidak boleh minta. Saya pernah Pak, ini pengalaman pribadi. Datang orang mohon maaf dari belakang sana. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh, cena orang ya tena. Di itu jauh cena orang lempang sampai ke sini. Cukurang, hebat amat Pak. Di itu lempang kadieu. Kunaon gitu, hayang nyaran pangawean Pak Haji cina. Emang di situ Pak Hajinya? Aya sih cina, tapi jatuh menang. Yang pagawean. Nah, karena rumah saya kan dekat masjid, jadi yang diketok itu rumah saya terus. Padahal bukan pengurus masjid saya. Ya udah kata saya gini aja Pak, kalau mau nyari kerjaan, alhamdulillah tuh masjid belakangnya, buatnya mampet. Itu pacuna, itu korena. Saya bayar 150 sesuai yang kerja di sini. 150 dulu itu Pak. Gimana? 2 hari berarti 300. Itu kan 3 hari 450 saya bayar. Itulah Pak Haji cangke saya kaditu heula. Kaditu heula teh balik deui. Berarti kan lain nyaran pagawean eta Pak. Nah, Umar bin Khattab itu seperti itu Pak. Jadi orang yang minta-minta itu kalau masih seger buger dia bisa kerja, maka dikasihlah alat-alatnya, kasih kampak, kasih ini, suruh kerja dulu baru dia jual tuh. Nah, itulah yang dilakukan. Kenapa? Karena kalau mental umat Islam minta-minta, ya gimana mau kuat Pak? Nah kan, maka disinilah Bapak Ibu. Jadi dari pejuang-pejuang yang 3 tadi, karena ingin disebut berani, yang keduanya karena fanatis golongan, yang ketiganya karena dia pengen dipuji menjadi orang yang
termasuknya pahlawan, maka tiga-tiganya tidak masuk hitungan fisabilillah. Yang masuk hitungan kata Nabi, orang yang berjuang, orang yang berperang untuk tingginya kalimat la ilaha illallah. Maka tidak sekonyong-konyong ketika orang itu mau dibunuh di medan perang, itu masih ada waktu-waktu didakwahi. Kamu masuk Islam, kalau masuk Islam nggak jadi dibunuh. Ya, karena dia sudah menjadi umat Islam. Orang kalau sama-sama Islam tidak boleh saling membunuh. Harus dijaga hartanya, harus dijaga kehormatannya, harus dijaga darahnya, harus dijaga keturunannya, keluarganya dan sebagainya. Itu kalau sudah masuk Islam. Tapi kalau mereka ternyata tidak, ya sudah ditebas saja. Itu namanya membunuh karena hak. Tapi kalau di kita tawuran bagaimana, Pak? Ya, tawuran itu nggak boleh ya. Apalagi tawurannya nggak jelas tujuannya buat apa. Dari gang ke gang tawuran. Maka bahasanya geng kan sekarang, Pak ya. Tuh, geng mana eta? Oh, tata geng Merpati. Eta lawannya mana? Eta geng Perkutut. Padahal mah paharep-harep eta. Orang yang ribut baik. Nah, itu geng. Gang-gang itu jadi geng. Nah, ini tidak diperbolehkan. Baik, Bapak Ibu, kayaknya sudah sampailah waktu syuruk. Mudah-mudahan walaupun kita membahas 2 hadis, ini di Ahad terakhir ya, di bulan Ramadan, insya Allah kalau tidak ada perubahan ya kita di Jumat besok insya Allah kita akan beridul fitri kalau tidak ada perubahan ya. Yang berubah apanya? Harinya apa Idul Fitrinya? Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari tentang bab niat ini, 4 pertemuan ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk lebih semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang tidak boleh kalah pentingnya adalah kita ini bisa meluruskan niat dalam segala amal perbuatan ibadah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, salat berjamaah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib.